استفاد من يد الفتوح والنور وصلاح الجسد والقلب والمحيط والرحمة عباد الله الصالحين والذين وشيخنا في الجنة والنبوك علينا أجمعين فلن يجنون علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا بالدين ويجعلنا علماء العاملين وارزقنا كما الإخلاص واليقين وعلمنا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة بخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safi al-hani wa abyadani. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'ata fahum bi jahin nabiyyika ma'sum ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim. Iftah 'alaina fathan qariba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. فبين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah baca ratibul adad dan tausul kita kepada auliya-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan duduknya kita di majlis ilmu menjadi sebab turun rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sedang kurang sehat di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya urusan, yang punya masalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dan sebelumnya seperti biasa sedikit kita membahas tentang Aqidatul Awam. Yang kemarin terakhir kita selesai membahas syair yang mengatakan imanuna bi yaumil akhirin wajib, imanuna bi yaumil akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Terus kita masuk ke dalam syair khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma 'ala mukallafin min wajibi. Jadi khatimah, penutup dari syair Aqidatul Awam ini, ya, beliau katakan fi dzikri baqil wajibi. Saya akan menyebutkan hal-hal yang juga sebenarnya wajib diketahui sama orang-orang yang mudah mukallaf. Ya, berarti mereka-mereka yang masuk ke dalam kategori mukallaf, yang selalu kita bilang tandanya ada 3, umur 15 tahun, atau haid perempuan umur 9 tahun, atau laki-laki 9 tahun keluar air mani. Itu semuanya mukallaf. Mereka wajib hafal nih. Ya, apa yang harus dihafal? Yang pertama, Nabi Yuna Muhammadun qad ursila. Wajib dia meyakini ada seorang Rasul yang namanya Muhammad. Ya, nggak boleh nanti ada keraguan. Yang sekarang orang mulai-mulai ya untuk bikin kita ragu tuh, nggak langsung kita dibilang nggak ada Allah, nggak. Yang pertama diragukan tentang hadis. Ya, memang benar hadis itu ada. Hadis itu memang ada ucapan Nabi atau ucapan orang-orang terdahulu yang mengatakan itu ucapan Nabi.
dibikin ragu kita pertama dari periwayat hadisnya, sampai nanti masuk ke dalam kategori atau ke dalam fase orang itu mengatakan kita nggak percaya lagi dengan hadis, dalil kita cuma Quran. Pokoknya apa yang ada dalam Al-Quran itu yang kita percaya, kalau nggak ada enggak. Kenapa memang? Karena namanya hadis, manusia bisa salah, bahkan bisa jadi Muhammad itu nggak ada, cuma dongeng. Dan cuma dongeng yang diadakan oleh orang-orang terdahulu buat mengadakan sebuah agama yang agama ini menjadi satu kekangan buat manusia, kata mereka. Ya makanya sekarang perang kita belum masuk ke dalam perang jihad. Oh ini Amerika sama Iran lagi perang, itu urusan mereka dah. Urusan kita belum sampai situ perangnya enggak, tapi di tengah-tengah kita sekarang banyak perang pemikiran. Dan kita dibikin ragu sama agama kita sendiri. Yang kalau kita nggak rajin ngaji, atau udah ngaji nggak rajin nanya, kalau kita dengar satu pemikiran yang salah bisa ngikut kita. Dan kalau kita bilang hindari berdebat sama orang-orang yang berbeda sama kita, kalau kita belum ada ilmunya. Gak usah masalah ketuhanan, gak usah masalah hadis dah. Yang sering kita bilang, ya entah itu enggak tahlilan, entah itu enggak ziarah, entah itu apa segala macam. Jangan suka ngobrol sama mereka masalah agama yang kita berbeda sama mereka kalau ilmu kita belum ada. Kita udah melihat banyak orang, bahkan dari teman-teman kita sendiri yang tadinya maulid, tadinya ziarah, yang terlalu bersemangat alasannya pengen ngapain? Pengen nyadarin saudaranya, pengen nyadarin temennya biar bisa ziarah juga, biar bisa maulidan juga. Ternyata yang terjadi setelah 1 bulan, 2 bulan, bukan itu temennya yang ikut maulid, dianya yang hilang dari maulid. Bukan temennya yang ikut ziarah, malah dia tak percaya lagi sama ziarah. Kenapa mang? Ternyata hadisnya lebih kuat, Ustaz. Ternyata begini, dan Nabi itu gak pernah ziarah, Nabi itu begini. Enggak. Bukan Nabi gak pernah ziarah, hadisnya lebih kuat, bukan. Karena kita gak tahu, tapi suka berdebat sama mereka yang memang kenyataannya ilmunya lebih kuat dari kita. Akhirnya kita yang ikut. Makanya perkataan simpel dari para ulama kita, tapi sebenarnya kalau dari jalur keilmuan ini kurang tepat. Tapi buat jaga-jaga kayak kita orang awam, dalil kita satu, apa yang dilakukan sama guru kita percaya. Kalau dari segi keilmuan nggak bisa kita bilang gua mau percaya guru gua aja, dalilnya apa? Pokoknya guru gua bilang pasti benar. Nah itu salah tuh. Kalau kita dari segi akademisinya nggak bakal diterima alasan kayak gitu. Tapi buat jaga masalah hati, masalah amalan-amalan kita biar nggak ketukar sama orang, enggak apa. Pokoknya gua cuma ngikutin apa yang guru gua lakuin. Yang gue percaya guru gue itu ngaji sama pulang ilmunya gue nyambung ke Rasulullah. Udah selesai. Tapi kan ziarah begini, maulid begini, lo mau ziarah apa-apa, nggak mau ziarah apa-apa. Ente mau maulid boleh, nggak maulid nggak apa-apa. Yang jelas ada mau maulid, ada mau ziarah. Kita berbeda di sini nggak apa-apa. Udah ngomongin yang lain aja. Sekarang minyak harganya berapa? Udah gitu aja. Selesai. Cabai ada beli goceng dapatnya berapa? Udah tutup, jangan ngomongin yang lain. Dapat nanti kita bilang kita yang belum bisa, akhirnya kita yang ikut. Masuk sekarang, aliran-aliran baru. Kenapa gampang diikutin sama orang? Satu, karena keponya kita. Pengen tahu, duduk sekali, 2 kali, ketagihan, akhirnya ikut. Makanya nggak semua hal yang baru itu harus kita ketahui, enggak. Kalau memang dasarnya hati itu nggak penting, nggak perlu kita ketahui. Cukup kita penasaran masalah sholat kita udah benar belum? Cukup kita penasaran masalah wudhu kita udah benar atau belum? Cukup kita penasaran hubungan kita sama Allah udah baik atau belum? Tapi kalau yang hal-hal lain yang berkaitan sama masalah perbedaan pendapat dalam agama, kalau belum levelnya kita nggak perlu. Makanya bahkan kalau kita ngaji fikih aja itu nggak boleh sebenarnya kita. Makanya di sini kita jaga banget. Kenapa pembahasannya selalu pendapatnya yang paling kuat. Karena kalau kita baru belajar wudhu, udah bahas yang beda-beda madhabnya, level sendiri kita entah. Pusing sendiri milih yang mana. Dan makanya level kita ngaji apa, kita ikutin aja dah. Belajar di situ aja dah. Gak usah kayak nanya-nanya. Ini kalau seandainya yang nggak tahlil itu dalilnya apa, yang nggak maulid itu dalilnya apa, enggak. Bukan level kita pusing sendiri. Yang terkadang nanti dari rasa malesnya malah nggak maulid juga. Saya maulid nggak? Tapi dia rajin banget maulid, percaya banget berkah maulid. Pas tahu maulid itu misal sunnah, sunnah doang, nggak maulid juga nggak apa-apa. Tadinya setiap datang pengajian awal bulan dibaca dan dimulai dengan pembacaan maulid, datang dari awal nih, berkah maulid yakin banget.
Pas udah makin pinter, makin tahu maulid itu sunnah gitu, yang pentingnya ngajinya, ntar aja datangnya, yang penting kan ngaji. Saya kadang-kadang orang-orang di antara kita nih, ya mendingan jadi orang bodoh sekalian. Bukan maksudnya orang bodoh puas dengan kebodohan, ya bukan. Orang bodoh yang masih pengen belajar. Karena makin pinter kadang kita makin malas. Jadi antara banyak musibah di antara kita, ketika dia ngaji, ilmunya bukan bikin makin semangat, malah makin malas. Tahu ini sunnah jadi malas, tahu ini sunnah jadi malas, tahu ini nggak wajib jadi malas, tahu ini nggak nggak dosa jadi dilakuin apa segala macam. Padahal ada kata makruh, ada syubhat. Dulu takut banget, yang dikenal cuma ada haram sama halal. Berarti itu dua doang, haram halal. Pas dia tahu ada yang makruh, pas dia tahu ada yang syubhat. Kok itu makan itu sekarang? Ya nggak apa-apa, orang cuma syubhat. Ya nggak apa-apa, orang cuma makruh. Dulu mah nggak banget dimakan sama dia, karena dia taunya haram. Pas dia tahu syubhat, dimakan sama dia. Pas dia tahu makruh, dilakuin sama dia. Tadinya nggak ngerokok, misal laki-laki tadinya nggak ngerokok, karena dia tahu dari gurunya rokok haram, pendapat gurunya. Tapi pas dia ngaji ada yang bilang makruh misalnya gitu, akhirnya dia ngerokok. Kenapa ini ngerokok sekarang? Ya makruh dan dulu sih saya kira haram, ternyata makruh. Kalau makruh kan nggak masuk berangkat, ngerokok jadi. Mereka kadang-kadang gitu di antara kita tuh ilmunya benar-benar jadi musibah buat dia. Ketika ilmu itu Allah pengen nyelamatin dia, malah justru jadi membahayain dia. Makanya dari awal dibilang ulama ada dua, ada ulama baik, ada ulama ulama buruk. Ulama buruk siapa gitu? Yang justru ilmunya makin bikin dia jauh dari Allah. Makanya Nabi udah doa itu, ada doa dari Nabi kan, man izdada ilman walam yazzad minallahi illa bu'dan, walam yazzad minallahi hudan, lam yazzad minallahi illa bu'dan. Orang ngaji, ya inti dari ngaji itu Allah pengen deketin dia sama Allah. Makin hari ngaji, makin pinter, makin jauh dari Allah. Berarti yang begini justru malah tambah laknatnya doang, bukan tambah pahalanya. Contoh, kita sering bilang tadi pagi baru kita diskusi sama teman-teman kita ini. Kita ini harusnya yang udah punya ilmu, harusnya ketika tahu satu ilmu itu justru makin takut kepada sesuatu, bukan makin berani dengan merasa punya dalil. Laki-laki sama perempuan, misal, jangan deket-deket. Kenapa emang nggak boleh khalwat berduaan laki-laki perempuan? Kalaupun nggak khalwat terlalu dekat laki perempuan nggak boleh. Meskipun di tempat ramai, guru kita ngajarinnya begitu. Setelah dia tahu, ternyata yang diharami itu adalah ketika sentuhan atau khalwat laki perempuan. Akhirnya di kantornya, bahkan sesama dengan teman majlisnya, duduk deketan, bercanda deketan, gak ngerasa salah. Kayaknya deketan banget, karena yang penting gak khalwat. Kalau makin pinter, makin jadi berani. Harusnya makin punya ilmunya, makin takut. Duduk ada depan aja kita harusnya makin takut, bukan makin berani dengan berdalil orang saya gak khalwat, saya gak sentuhan. Kan yang diharamin khalwatnya, yang diharamin sentuhannya. Kok ketika berilmu kenapa sekarang malah jadi berdalil buat melanggar sesuatu? Nah ini yang tadi kita bilang, ilmunya jadi mati, malah jadi musibah buat dia. Walhasil tadi kita bilang Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Kita harus meyakini bahwasanya ada seorang nabi namanya Muhammad yang diutus sama Allah, sifatnya adalah pembawa kasih sayang. Orang yang paling dekat sama Nabi nanti di akhirat, mereka-mereka yang paling bisa nyontoh rahmatnya Nabi. Dan kemarin kita bilang kalau masalah tadi, rahmatnya Nabi itu yang Masya Allah, nggak cuma buat orang terdekat doang, tapi buat musuhnya juga. Orang Yahudi, orang kafir sekalipun, kalau bisa pengen Nabi masukin ke mereka ke dalam surga. Sebisa mungkin siapa begitu masukin ke surga. Makanya ketika Syekh Abdul Wahab Sya'rawi atau Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau pernah nanya kepada kaum radikal ekstremis yang hobinya punya program gitu, membunuh orang yang maksiat, membunuh orang kafir, ngebom diskotik apa segala macam itu. Ditanya, ente kalau seandainya membunuh orang atau ngebom orang yang lagi maksiat,
hasilnya apa? Hasilnya mereka berhenti dari maksiatnya. Nah saya mau nanya, ketika mereka mati lagi maksiat, masuknya kemana? Neraka lah. Yang penting kan mereka berhenti maksiat. Nah terakhir pertanyaan, ente ini umatnya Nabi atau umatnya setan? Karena kalau umatnya Nabi pengennya orang yang maksiat pun dimasukin ke dalam surga, ajak mereka tobat masuk ke dalam surga. Yang pengen masukin orang sebanyak-banyaknya siapa? Setan. Ya kata setan, "Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Setan ketika diusir dari surga bilang, Allah, demi Allah, demi Zatmu yang mulia ya Rabb, bakal saya masukin sebanyak-banyaknya manusia ke dalam neraka. Jadi diantara kita yang kalau bikin sama orang, pengen banget nyumpain itu orang masuk neraka, kita ngikut siapa sebenarnya? Gak boleh berdebat dikit sama orang, gak boleh punya masalah dikit sama orang, yang keluar dari lidahnya mudah-mudahan masuk neraka tuh orangnya. Gue sumpahin masuk neraka, pokoknya ntar di akhirat gue ngadu sama Allah biar masuk neraka. Wah, lo pengen banget masuk neraka. Ada ulama kita dipukulin, pas dipukulin dimaafin tuh orang, kenapa? Saya gak mau jadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Padahal yang mukulin siapa? Dia. Ini ulama dipukul sama dia nih. Ketika ditanya, ente udah maafin dia dong? Dia udah maafin dia enggak? Jangankan sekarang, tadi pas dia mukul muka saya, sebelum tangannya kelepas sudah saya maafin. Jadi kalau bahasa orang gampar nih, nempel tangannya masih nempel, sebelum diangkat udah saya maafin. Kok bisa secepat itu? Saya nggak mau kalau saya keburu mati nanti dia jadi masuk neraka karena saya. Ada kan bukan karena dia, karena ulahnya sendiri mukulin orang. Tapi dia ngerasa kalau saya tahan dia dendam, Allah marah nanti ke dia bakal masuk neraka gara-gara siapa? Gara-gara dendam saya nggak mampu maafin dia. Itu ke musuh, apalagi ke orang terdekat. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, kalau bisa aja Nabi pengen masukin mereka ke dalam surga. Ya bantuan Nabi ke manusia doang, enggak, ke hewan bahkan. Dan kita semua dengar kisah kisah seekor kijang nanti. Kisah seekor kijang yang ngadu ke Nabi. Kenapa memang? Karena ditangkap sama pemburu. Itu kijang nggak bisa diam, akhirnya dideketin sama Nabi. Dia ngobrol sama Nabi, saya bukan takut dipotong, saya kepikiran anak saya belum nyusu. Kalau seandainya saya dilepasin sekarang, nyusuin anak saya bakal balik lagi. Nabi bilang ke orangnya, mau nggak ini? Ya Rasulullah, saya baru nangkep. Gimana dong? Saya jaminan. Manusia nggak jamin hewan. Saya jaminan. Kalau dia nggak balik, saya nyari. Lepas itu kijang balik lagi. Benar balik ada orangnya, Rasulullah, demi kehormatanmu saya lepas lagi nih kijang. Ketika saya begini dan kijang yang menepati janjinya ke Nabi, saya potong dan saya lepasin. Ontak yang ngadu ke Nabi, ngamuk di pasar. Ya orangnya udah pengen motong, udah pengen nyembelih. Kata Nabi, tahu bentar. Dideketin sama Nabi, nunduk tuh ontak langsung nangis. Kenapa memang? Saya disuruh kerja doang, nggak dikasih makan. Saya disuruh kerja doang, nggak dikasih makan. Saya udah nggak makan 3 hari, disuruh kerja. Mana yang punya nih? Panggil sama Nabi. Haram, ini nyiksa hewan. Dia ngadu ke saya, barusan dibilang ngasih, disuruh kerja doang tanpa dikasih makan. Oh malu itu orang untuk bilang kayak Rasulullah, mulai sekarang ini otak saya biar saya kasih makan gak saya kasih kerja. Malu saya diaduin sama ontak kena Nabi. Ontak bisa dapat kebahagiaan yang makan doang gak kerja gara-gara siapa? Nabi. Duduk ontak. Ya dalam satu keluarga kabur juga nih ontak, mau dipotong sama orangnya udah ngamuk, nurut saya potong aja dah, punya ontak nggak nurut begini gitu. Dipanggil sama Nabi, kenapa ente nggak nurut sama tuan ente? Saya nggak mau nurut sama mereka ya Rasulullah, kenapa memang mereka tiap malam nggak pernah sholat isya? Ngadunya ke siapa? Nabi, hewan tapi nggak ke Nabi. Namanya Ar-Rahmah, kullu. Semua Nabi semua isinya rahmat kasih sayang. Buat siapa? Buat semuanya. Bukan, nama itu bilang kita sekarang ngasih rahmat kita, ngasih kasih sayang kita buat orang-orang terdekat. Itu pun terdekat yang kita dapat feedback lagi. Makanya kemarin kalau malam Rabu ada yang datang hadir pengajian, ada yang streaming kan, Habib Abdullah Al-Haddad bilang kan, dalam bab sedekah, kalau kita pengen dapat pahala murni, pahala sedekah, jangan kalau bisa sedekah ke orang yang kita nggak dapat apa-apa dari dia, bahkan terima kasih. Bisa kan? Sedekah ke orang yang bahkan jangankan muji kita, jangankan berbuat sesuatu yang baik sama kita ketika kita kasih sedekah, enggak, bisa nggak sedekah ke orang yang bilang makasih aja kan?
lu nggak bagi dia tuh, kemarin mau kasih makasih kagak, ayo kasih lagi. Kayak lu nggak beliin dia, dia beli makanan dan juga nggak dibagi, ngapain lu kasih dia? Kadang orang-orang dulu ketika mereka sedekah nih, pas mereka sedekah, pengemis bilang, ya Allah Bu Haji, kita kalau pakai baju pengajian dipanggil Bu Haji kan, ya Allah Bu Haji makasih banyak, mudah-mudahan rezeki tambah luas, naik haji, umroh berkali-kali, kasih goceng umroh berkali-kali, kita doain gitu. Umroh berkali-kali sama sekarang kita bilang apa? Amin, 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 makasih banyak. Kalau kata Imam ada orang-orang dulu kok didoain sama pengemis, didoain dulu. Kenapa mah? Karena aneh gak mau doanya itu jadi balasan sedekahnya, tapi akhirat gak dapat pahala lagi. Tapi gak mau ini sedekahnya berpahala. Ini benar, sedekahnya masih bisa. Masih cuma pengen sedekahnya kayak yang berbalas doa. Kenapa ini masih aneh? Tapi bisa aneh ya. Aneh kasih juga, tapi ini bukan nih. Tapi boleh kita namanya belajar segala macam orang gitu. Berarti sedekah kita, bantuan kita ke orang lain memang bukan kebaikan yang kita harapkan kepada Allah, bukan kasih sayang kita ke dia, bukan. Memang kita balik aja lagi. Ini di akhirat nanti menjadi bahan bakar api neraka. Sebelum Allah dimasukin, sebelum korun dimasukin, sebelum aman dimasukin, silahkan. Tiga orang yang kata Nabi cara itu terus arusihin harus di atas. Tiga orang yang menjadi bahan bakar api neraka. Cewek satu, seorang ulama, seorang guru, seorang penceramah. Yang ketiga mereka melihat mengharap, ya biar dikatakan pintar, biar dipuji ulama, biar dibilang masya Allah. Ntar di akhirat kata Allah, udah dapat ujian lebih dunia, udah sekarang datanya dia masuk neraka. Yang kedua siapa? Ahli sedekah. Ketika ditanya sama Allah, kenapa ente sedekah? Karena engkau ya Rabb, enggak, ente bohong. Ente sedekah biar dibilang dermawan, ente sedekah biar dibilang royal. Udah dapat ujiannya, udah sekarang balik ke neraka. Dan terakhir siapa? Bahkan mujahid. Kenapa ente jihad? Biar membela agama Islam. Kata Allah, bohong. Ente berjihad bukan buat bela agama, ente berjihad cuma biar dibilang jagoan, ente berjihad cuma biar dibilang pemberani, ente berjihad cuma biar dibilang pentolan. Udah dapat dong pujiannya, udah sekarang balik ke dalam neraka. Kata Allah, kata Nabi, itulah tiga kelompok yang menjadi bahan bakar api neraka dari kalangan muslimin sebelum orang kafir. Mereka-mereka yang ketika berbuat sesuatu bukan karena kasih sayang mereka, bukan karena rahmat mereka, bukan karena keikhlasan karena Allah, buat apa? Buat pujian. Makanya kalau mau dekat sama Nabi, contoh rahmat itu bukan cuma orang yang dekat, bukan cuma orang yang bisa ngasih mereka sesuatu, bukan, tapi ke siapa aja, bahkan ke musuh, bahkan ke hewan. Nah itu baru rumah tangga. Kalau hobinya kita malah justru pengen orang masuk neraka, jauh berarti nih. Kalau pengen minta itu paling dekat sama Nabi, kesel dikit sama orang yang pengen masuk neraka, ya ada Nabi begitu, Nabi yang mana? Jadi kalau udah dekat sama Nabi, terus sifatnya. Kata Nabi, akrabuhum minni majlisan yaumal qiyamah, ya ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling dekat sama aku, kata Nabi, nanti di hari kiamat adalah mereka-mereka yang paling bagus akhlaknya. Mereka yang paling niru kepada Nabi, kasih sayang. Nah itu baru nanti dekat sama Nabi di hari kiamat. Dan kemarin kita bahas masalah sujud sahwi kan. Kita bahas masalah sujud sahwi, satu sebab-sebabnya diantaranya adalah meninggalkan sunnah arba'ah, yaitu meninggalkan qunut sama tasyahud awal. Yang kedua, asyak fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at. Sebab yang kedua dari sujud sahwi adalah dia lupa bilangan rakaatnya. Dan udah kita bilang, man nasiya raka'at bana 'alal aqall. Dalam kitab disebutkan barang siapa yang lupa dengan bilangan rakaatnya, maka dia pilih yang paling sedikit. Lupa 3 atau 4, pilihnya 3. Lupa 2 atau 3, pilihnya 2. Kalau seandainya udah 3 ternyata 4 jadi 5 dong Ustaz, apa?
Bedanya apa? Kalau kita langsung 4 aja, ternyata salah juga. Bahasanya baru 3 kan sama-sama ya. Yang satu kurang satu, yang satu lebih satu. Kalau yang 4 tadi, kalau ente mikir antara 3 atau 4, pilih 4. Berarti ente sengaja memilih sesuatu yang ragu, yang kemungkinan itu salah. Tapi kalau ente milihnya 3, ente milih sesuatu yang pasti. Tapi kan bisa jadi nambah 5. Nambahnya itu adalah satu hal yang dilakukan karena jaga-jaga, bukan meyakini rakaatnya 5. Yang bikin sholat kita enggak sah itu kalau ente yakin udah 4 pengen nambah 1, udah 4 rakaat, udah tasyahud awal, kayaknya lagi enak nih sholat tambahan 1, nah udah bisa batal sholatnya tuh gitu. Ya sholat subuh 2 rakaat, udah mau tasyahud, tambah lagi 2 langsung gitu. Kenapa? Lagi seru nih, gimana lagi buat diri dia ketiga keempat, ini baru nggak sah. Tapi kalau dia ragu 1, 2, ambil 1 aja dah. Berarti yang nambah rakaatnya ini bukan karena dia yakin udah 2 ketiga, bukan. Tapi dia yakin dalam dirinya sekarang dia masih 1 rakaat dan ditambah kedua dengan niat jaga-jaga, bukan meyakini. Ya kalau kita lagi diri, ya ada kan sebagai orang ketika yang tidak tangannya dipegang lagi kan ya, pas mati tidak dia pegang lagi karena mau dia lupa ini udah lupa belum ya, belum kayaknya lupa lagi bukan lupa lagi maksudnya belum lupa dan lupa berarti lupa habis itu tidak baru sujud. Itu gimana? Gak masalah. Yang masalah dia ruku, udah tahu ruku tidak yakin udah ruku lagi pegangan badan kayak gini, udah ruku lagi biar badannya enak, ini salah. Berarti namanya rukunya 2 kali. Tapi kalau yang pertama kasusnya dia lupa, dia nggak yakin udah ruku atau belum, maka dilakukan ruku lagi biar meyakini udah ruku. Beda dengan kasus yang tadi kita bilang kedua. Yang salah yang kedua, udah ngelakuin, pengen ngelakuin lagi gitu. Nah, makanya, tapi bersamaan dengan itu dibenarkan, ada kecacatan di sini. Oke, memang kalau ente pilih 3, ente yakinin 3 berarti nambah 1, ya kan? Tapi kan itu bisa jadi rakaat yang kelima. Nah kata bisa jadinya ini meskipun enggak salah dalam praktek sholatnya, tapi mengurangi nilai. Makanya disunahkan sujud sahwi. Dalam hadis yang Nabi katakan, idza syakka ahadukum fi sholati. Kalau seandainya kamu ragu dalam sholat, falam yadri kam sholat, tak tahu nih udah berapa rakaat dia sholat, salatan am arba'an, 3 atau 4, kalau dia terhisya, maka tinggalkan yang diragukan. 3 atau 4 nih, sholatnya udah 3 atau 4 nih, yang diyakinin yang mana? Yang 3 udah masih kan bilang 3 atau 4, 3 masih, 4 yang ragu. Kata Nabi, kalau dia terhisya, tinggalin yang ragunya. Waliyabni ala mastayaqah, diambil bilangan yang dia yakini. Tsumma yasjudu sajdatayn qabla an yusallim. Nah nanti sebelum salam lakukan sujud sahwi. Fa in kana shalah khamsan syafa'na lahu shalatah. Kata Nabi, kalau seandainya ternyata 5 nih, enggak apa-apa, kita tetap hitungnya sebagai 4 karena yang 5 dilakukan karena jaga, bukan meyakini dia sholatnya 5. Baikan sholat imaman di al-ba'id kan terliman di syaitan. Kalau seandainya udah benar pas 4, bagus, berarti kerja ibadahnya udah benar. Amma law syaka ba'da al-khurud min as-shalah fa inna hadha syakla yu'thir ala sihhati sholatihi wa tamamiha illa bi niyyah wa takbiratul ihram. Ada orang udah selesai sholat, udah salah, dia mikir tadi pas rakaat terakhir sujud sekali atau 2 kali, udah selesai nih, dia mikir baru sholat tadi rakaat terakhir sujudnya sekali atau 2 kali. Yang kata beliau, fa'in mahadha syak ba'dal khurud min as-shalah la yu'thir. Keraguan yang datang setelah sholat gak usah dianggap. Keraguan yang datang setelah sholat gak usah dianggap. Illa fi niyyah wa takbiratul ihram, kecuali dalam masalah rukun niat atau takbiratul ihram. Pas selesai salam baru, tadi gue niat dulu apa asal nih? Nah ini baru nih. Kalau dia nggak bisa ngilangin ragunya, berarti sholatnya ulang. Tadi gue niat apa kagak ya? Berarti ulang. Karena kan asalnya di niat. Kalau masalah di rukun yang lain dimaafkan. Tapi kalau di niat nggak bisa. Sama takbiratul ihram. Cuma kalau masalah takbiratul ihram kayaknya ragu gila. Ada nggak orang lupa takbiratul ihram? Selesai sholat mikir itu tadi takbiratul ihram, lu masuknya gimana tadi kan takbiratul ihram? Pas udah selesai salam, tadi takbiratul ihram kali.
nggak kegambar, nggak kegambar di otaknya orang masuk sholat nggak pakai takbiratul ihram. Gimana caranya? Tapi kalau seandainya adik benar orang lupa gitu, mungkin tiba-tiba langsung sholat mulai rukuk kan dia tidak tahu gitu. Terus dia ragu tadi takbiratul ihram nggak ini, nah ini masalah. Pokoknya dua masalahnya. Kalau ragu di niat sama takbiratul ihram, meskipun tadi dia bilang takbiratul ihramnya agak kegambar di mana orang lupa takbiratul ihram. Tapi kalau orang ragu niatnya apa, ini banyak kegambar kan. Pas sholat duhur mau jamak misalnya, tadi niatnya dia duhur apa asar ya? Ya tadi dia itu banyak tuh. Kalau yang begitu mungkin salah jadinya karena dia niat, dia ragu masalah nih niat. Tapi ragu takbiratul ihram kan? Nah, nggak susah gambarnya kan. Masuknya gimana? Mas tiba-tiba dia begini aja nggak kiblat ini nggak masuk akal juga kayaknya. Tapi kalau ada masalahnya cuma dua niat sama takbiratul ihram. Selebihnya kalau ragu dari baca Fatihah kayak tadi tidak benar kayaknya. Kalau udah selesai dari sholat nggak usah dipikirin. Udah nggak masuk pembahasan kata ulama. Wasahul makmum hala qudwatihi bil imam yahmiluhu imam. Dan sujud sahwi ini hanya bisa dilakukan kalau seandainya dia jadi imam atau sholat sendiri. Kalau dia lagi sholat sama imam berarti ditanggung sama imam. Lupanya itu ditanggung sama imam. Jadi kalau usah sujud sahwi sendiri nggak usah. Sujud sahwinya makmum kalau sholat jamaah itu lihat imam. Karena kan kalau kita sholat jamaah nih, makanya banyak orang-orang kan ketika disuruh jadi imam, jangan ini belum pantas, jangan ini ada takut tanggung jawab di hadapan Allah gitu. Karena imamnya Fatihah makmum. Kalau seandainya dia masbuk, yang nanggung siapa? Imam. Kalau makmum lupa nggak sujud sahwi dia, yang nanggung siapa? Imam. Tapi kalau imamnya lupa, imam sujud sahwi, makmum harus ikutin. Karena emang yang diikutin salah, yang makmumnya harus ikutin. Tapi kalau makmumnya salah nggak usah takut, imam yang nanggung. Nah itu kalau kita ngambil pelajaran, itu pelajaran kita punya guru gitu. Kalau seandainya kita disuruh sama guru kita, jalanin aja, salah nggak apa-apa, perintah guru nanti yang nanggung salahnya guru di hadapan Allah. Tapi kalau kita ngelakuin apa-apa sendiri, berarti siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah sendiri nantinya. Hasil. Ya, ingat nih, jadi kalau kita lagi jamaah, imam salam nih, kita lupa tadi nggak kunut. Misal gitu kan ya, sami Allahu liman hamidah, imamnya baca Allahumma hdina fiman hadait, pulas dia tahu Allahu akbar, dia sujud langsung, nggak baca kunut sama sekali. Oh nggak kunut dong saya tadi, berarti kan kata Ustaz kemarin yang nggak kunut disunahkan sujud sahwi, tapi posisinya lagi jamaah, sujud sahwi nggak karena lupa ditanggung sama imam. Itulah salah satu berkahnya sholat jamaah. Kurang ditanggung sama imam nanti kekurangannya. Maka yang udah punya suami, khususnya yang udah nikah, sayang ya, atau yang udah gede anaknya gitu, lakinya ke masjid, anaknya udah bisa jamaah, sayang kalau nggak sholat jamaah ya, karena kemungkinan besar sholat itu diterima berkah jamaah lebih besar daripada kita sholat sendirian. Ya, saya punya suami nggak mau sholat jamaah, tadi kan akhirnya lagi mau kemana lu bang? Mau ke masjid aja dah, mau masjid gue tungguin, gue nggak sholat, gue tungguin lu pulang jamaah lagi di rumah gitu. Bisa mungkin nanti nggak pulang kan tapi shock pulang gitu. Dan saking nggak maunya nggak berani jamaah bini sendiri, oh enggak. Jadi imamin bini sendiri salah bini lagi kayaknya gitu. Jadi cuma masih imamin bini itu maksudnya nggak berani masalah bini laki gitu ya. Yang ketiga, irtikab fi'l manhi anhu sahwan idza kana yubtilu 'abdahu shalah. Satu, sebab sujud sahwi itu meninggalkan qunut dan tasyahud awal. Dua, dia ragu dalam bilangan rakaat. Yang ketiga, melakukan sesuatu nih tadi kita bilang ada kaitannya dengan yang poin tadi, yang poin sebelumnya. Melakukan sesuatu yang kalau dilakukan sengaja batal. Tapi kalau dilakukannya karena lupa nggak batal. Salam sengaja gitu, padahal masih rakaat 2. Harusnya tasyahud awal, tapi karena salah posisi duduk dia ngerasa tasyahud akhir. Harusnya kan tasyahud awal kan ya, duduk tasyahud awal kan beda sama tasyahud akhir ya. Dia saking salahnya karena salah duduk, akhirnya rakaat kedua dia duduk kayak tasyahud akhir, duduk tawarruk nih. Dan karena ngerasa duduknya tasyahud akhir, dibaca tuh tasyahud dulu sampai innaka hamidum majid. Dia salah. Assalamualaikum warahmatullah. Entah dia ingat sendiri atau ada orang dari luar ingetin. Oh udah salam aja, rasa baru 2 dah.
Gimana sekarang? Diri langsung diri nerusin yang ketiga dan keempat, nggak usah dibilang batal. Kalau udah lama mau dua, iya dua, oh ya bener lu, iya dua. Coba boleh menit di dalam ngapain? Nggak lama jadinya nih, akhirnya jadi batal. Tapi kalau kita ingat atau diingat dalam orang, jadi langsung kita terusin rokaat ketiga, rokaat keempat. Terus ngapain? Sujud nawi. Kenapa? Karena poin ketiga, kalau ngelakuin salam secara sengaja batal nggak? Batal. Ucapan salam jangan dimain-mainin, jangan. Kalau kita lagi ruku nih, kadang-kadang setan iseng nanya, lagi ruku baca Fatihah, ya lagi sujud baca tasyahud. Kadang-kadang otak kita lagi ngeleweng, ada aja begitu. Itu gimana? Ini masih gak masalah nih, kalau ucapan gak masalah, kecuali satu ucapan yang masalah, salam. Jangan pengilan-pengilan lagi sujud, assalamualaikum, batal langsung sholat nih. Karena assalam alamatul khuruj minas sholat. Salam itu menjadi tanda keluarnya dari sholat. Entah berapa kayak pokoknya ketika salam disebutkan berarti itu keluar dari sholat. Kalau sholatnya sudah selesai berarti memang benar tempatnya. Tapi kalau mengucapkan salam sebelum tempatnya itu berarti ente keluar dari sholat. Kalau belum selesai berarti batal, ulang lagi dari awal. Jangan diucapin khusus salam, jangan. Sama takbiratul ihram. Jadi poin ketiga, ngelakuin sesuatu yang kalau dilakuin secara sengaja batal. Kayak tadi mau rukuk 2 kali, mau sujud 4 kali misal dalam satu rakaat. Kalau sengaja batal nggak? Batal, karena menambah-nambahi rukun. Tapi kalau karena dia ragu tadi, udah rukuk belum nih? Rukuk aja dah. Ini kok nggak ingat tadi udah rukuk atau belum? Nggak ingat Ustaz. Ini nggak masalah, karena dilakukannya bukan karena sengaja, tapi karena lupa. Nah poinnya, kalau ngelakuin sesuatu yang sengajanya batal, kalau dikerjakan karena lupa, maka disunahkan sujud sahwi. Dan yang terakhir, naklu syai'in min af'alis shalah, ruknan qawliyan ila ghairi mahallih. Yang terakhir adalah memindah-mindahkan rukun qawli ila salam atau takbiratul ihram. Tahu rukun qawli kan? Rukun qawli itu kan rukun ucapan. Ada 5: takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salam. 4 berarti. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud sama salam. Ini rukun sholat yang berbentuk ucapan. Hilangin 2, salam sama takbiratul ihram. Ini jangan dipindah-pindah ini. Kalau dipindah-pindah batal. Kita lagi rakaat kedua, niat takbir. Ayo kita takbir. Takbirnya bukan niat takbir berruku, bukan niatnya takbir kayak takbiratul ihram, batal sholatnya. Ya kita lagi rakaat kedua, ketiga, tahu-tahu ngucapin salam, batal sholatnya. Nah gimana kalau kita yang ngucap atau baca Fatihah dan tasyahud bukan tempatnya Ustaz? Lagi duduk di antara 2 sujud baca tasyahud misalnya. Sengaja nih, sengaja. Lagi tidak baca Fatihah, sengaja. Batal nggak sholatnya? Enggak. Tapi disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia memindahkan sesuatu yang rukun bukan pada tempatnya. Tapi rukun qauli, rukun ucapan doang. Kalau pindahin sujud ke bukan tempatnya, batal dari awal. Misalnya mau sholat ke syariat-syariat sebelumnya, sujud dulu baru ruku gitu. Nah, batal nih. Tapi kan yang penting ada sujudnya, nggak bisa. Itu namanya mindahin, nggak boleh. Kalau gerakan nggak boleh. Kalau ucapan bukan boleh, tapi disunahkan sujud sahwi. Wa amma mahalluhu wasqaifiyatu, adapun tempat dan caranya sujud sahwi sajdatan. Sujud sahwi itu adalah 2 sujud. Kasajdati sholat, seperti sujud sholat. Paham nggak? Seperti sujud sholat. Berarti jidat, tangan, kaki sama, jari kaki itu posisi sama seperti sujud sholat. Harus nempel nanti itu. Ya wibihi mal musolli sujud sahwi, tapi niatnya memang sujud sahwi, bukan namanya sujud sholat, bukan. Wa mahalluhu akhiri sholatihi qabla salam, dan tempatnya di akhir sholatnya sebelum salam, setelah tasyahud. Kalau salam al musolli qabla sujud amidan nasiyan wa qala fasafat sujud. Kalau ada orang udah niat sujud sahwi, ternyata habis tasyahud dia lupa atau sengaja salah, berarti nggak bisa balik ke sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa, udah niat Ustaz pengen sujud sahwi tapi lupa, boleh nggak balik masuk lagi buat sujud sahwi doang habis itu salah? Boleh, selama jaraknya belum lama. Kalau udah zikir, udah doa, sudah lewat namanya itu gitu.
Ya, jadi udah salam nih, udah salam, hatinya ngucap, sujud sahwi, balik lagi ke posisi duduknya, sujud sahwi 2 kali, habis itu salam lagi. Tapi kan tadi kan udah salamnya dibatalin berarti kan. Salam yang pertama dianggap batal karena dia lupa belum sujud sahwi. Maka ketika dia masuk lagi, dia sujud sahwi 2 kali, baru salam yang benarnya. Nah di masalah apa namanya, di masalah sujud, ada 2 sujud juga dalam ibadah yang nggak masuk dalam bagian sholat, yaitu sujud tilawah sama sujud syukur. Sujud tilawah itu yusan lil qari wa lil mustami' kharij sholat. Sujud tilawah disunahkan. Sujud tilawah disunahkan ketika ada orang-orang yang membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah itu di Quran ada 14. Ayat 14. Di surat Al-A'raf, di surat Ar-Ra'd, surat Nahl, surat Isra, surat Maryam, surat Al-Hajj, sama surat Al-Furqan, An-Naml, sama surat As-Sajdah, Al-Alaq, Al-Insyiqaq. Itu ada 14 kali sujud tilawah. Yang mana Ustaz ayatnya gampang? Kalau seandainya pakai Quran biasanya ada tanda sejadahnya di samping itu. Kayak sajadah kecil itu namanya ayat sajadah. Yang terkadang cetakan salah itu yang surat apa ya? Yang masalah Nabi Daud itu. Bapak Anwar an-nafatannahu rabbahu subhanahu raqi'an wa ana. Rupanya surat apa? Surat Nabi Daud ketika diuji sama Allah. Surat Shad ayat 24 itu nggak termasuk surat sajadah, itu nggak termasuk ayat sajadah, enggak. Meskipun sebagian cetakan naruh kayak gambar sajadah. Pokoknya surat Shad ayat 24, ayat tentang Nabi Daud yang diuji sama Allah, itu nggak termasuk surat apa namanya, surat ayat sajadah. Yang selainnya itu masuk. Disunahkan buat siapa? Buat yang baca. Jadi kalau lagi baca Quran lewat surat As-Sajdah, lewat ayat sajadah, itu disunahkan buat sujud tilawah. Bacaannya apa? Ada 2 versi, ada 3 versi. Ada yang nggak pakai bacaan itu nggak masalah. Tapi yang paling masyhur itu yang bacaannya sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang paling masyhur. Tapi kalau panjang-panjang kan enggak apa, udah sujud aja yang penting deh. Karena disunahkan buat sujud tilawah itu. Tapi sujudnya benar, bukan sembarang sujud. Jadi benar ada takbirnya dulu. Semua sujud itu ada takbirnya. Sujud syukur juga sama, sebenarnya bukan tiba langsung masuk aja kan. Itu nggak masuk ibadah jadinya. Masuk ibadah sujud itu ada takbirnya dulu. Takbir kalau mau diri dari diri, misalnya dari diri ditaruh Qurannya, atau misalnya Qurannya dari nggak ada tempat ditaruh di maaf di keteknya biasanya gitu. Takbir sekali sujud, jadi cuma sekali doang. Ya bisa langsung salam, ada salamnya, bukan sekedar habis sujud udah selesai, enggak. Ada salamnya kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya enggak, ngikutin gerakan sholat, udah habis sujud langsung diri lagi terusin. Gitu. Jadi disunahkan buat yang baca, buat yang dengar. Ya, meskipun dengarnya dari speaker, selama pembacaannya memang live, bukan rekaman. Dari YouTube nih lewat ayat sajadah, sujud tilawah enggak? Tapi kalau memang murni, misalnya dari Mekah, di Saudi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lewat ayat sajadah, kita dengar gitu dari YouTube dan live, kita tahu itu disunahkan sujud tilawah. Kalau enggak rekaman berarti enggak usah. Terus ada lagi satu tadi kita bilang sujud syukur. Sujud syukur sebabnya 2. Ya, kalau nggak dapat nikmat atau dijauhi dari bala. Ada lagi tambahan tambahan yang ketiga, kalau melihat orang maksiat atau melihat orang kena musibah. Satu, kalau kita dapat nikmat, tapi nikmatnya gimana? Tak semua nikmat yang apa ya, bahasa itu la yatajaddad, bukan nikmat yang memang udah tiap hari. Contoh, kita nafas nikmat gak? Mandang masih bisa lihat nikmat gak? Terus setiap detik mau sujud syukur gitu. Ketik alhamdulillah masih bisa lihat, sujud syukur deh. Nafas
Kalau sedang bersyukur jadi, apa hidup kita nih? Tapi nikmat yang memang kedatangannya itu nggak bisa ditebak. Bahasanya tadi itu dapat bonus tiba-tiba, dapat kabar kelulusan apa segala macam, kan sujud syukur di situ silahkan. Karena memang nikmatnya nggak ketahuan di sini. Atau dijauhi dari musibah. Ya, oh ternyata ketika terjadi ini segala macam, motor kita alhamdulillah nggak jadi hilang, nggak jadi ketabrak apa segala macam, itu sujud syukur di situ. Atau jenguk orang sakit, melihat orang sakit, melihat kena musibah nih, disunahkan sujud syukur. Jangan di depan dia tapi. Nanti sakit apa? Parah banget, ini sakit jantung, usah operasi, dia mau pasang ring, Allahu Akbar, dia sujud. Kenapa? Alhamdulillah bersyukur, ada sakit ini, PA namanya. Ngapain gitu, malah ngatain orang, nggak begitu. Kalau depan orang sakit pas pulang baru sujud syukur. Ada satu sujud syukur yang kasih lihat orangnya kapan? Ketika kita ngeliat orang maksiat nggak berhenti-berhenti. Kalau berani gitu, sujud syukur dia dapat dia. Ya, orang maksiat nih, mabuk judi kita lihat. Kalau orang dekat kita sujud aja situ. Jangan bersujud, sholat enggak, bersyukur enggak dikasih musibah kayak itu. Musibah kan maksiat nggak berhenti. Kalau dia maksiat, sujud syukur kasih lihat, biar dia malu. Tapi kalau sakit, jangan jamaah lagi. Datang pengajian 3 orang, 2 orang sakit, takbir bareng-bareng, sujud bareng-bareng. Senang banget gue sakit. Mau ngapain? Enggak kalau sujud syukurnya karena lihat orang sakit kan di rumah. Jadi para ulama kita itu terkadang paling takut mengucap alhamdulillah di depan orang yang lagi musibah. Imam Junaid al-Baghdadi punya toko, dikabarin sama orang, oh pasar pulang kurang arah, semua tokonya habis kecuali punya Muhammad al-Baghdadi. Dia mengucap alhamdulillah di tengah orang-orang yang punya toko sama dia. Yang lain lagi panik, kebakaran, lagi sedih, dia mengucap alhamdulillah. Ya alhamdulillahnya bukan karena ngeledek, memang spontan aja. Dikabarin tokonya kan terbakar. Fatubu ilallah 30 sanah biqauli alhamdulillah amamahu. Saya bertobat sama Allah selama 30 tahun karena bisa-bisanya mengucap alhamdulillah di hadapan orang yang kena musibah. Kadang-kadang kita kurang belajar masalah ini. Dia kalau spontan oke lah, gak sengaja. Tapi kadang ada gitu, oh alhamdulillah gue dapat ganti, nggak dapat, jangan saya alhamdulillah ini. Kalau mengucap pelan-pelan aja, jangan bangga umat senang banget, tahu nih nggak dapat, kan giliran banget tuh. Ya apa yang dapat joget-joget tepuk tangan, ya ini nggak dapat diem aja berdua, jangan begitu, jangan. Dan belajar kita dikit-dikit, jangan terlalu mengucapkan atau memperlihatkan kebahagiaan kita di saat ada yang dapat, ada yang enggak. Ucap alhamdulillah, ucap bersyukur tetap, tapi jangan terlalu terang-terangan di hadapan mereka. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustaz, gimana caranya bisa terus istiqomah dan gak takut sama pandangan orang lain ke kita? Satu, udah kita bilang, dunia ini posisi cuma 2, baik sama jahat. Ente menjadi orang jahat di mana sini sama orang baik, ente menjadi orang baik di mana sini sama orang jahat. Sama, kita mau ambil posisi mana, posisi yang berseberangan pasti ngomongnya. Sudah itu. Dan yang kedua, kemarin seperti itu mesti status kalau masalah tadi. Perkataan Imam Abdullah bin Mubarak atau Syekh Abdul Qadir ini ya. Beliau katakan la sabila li khalas min kalam nas. Gak bakal pernah ada jalan buat selamat dari ucapan orang. Fanzur ma fihi salahu fanzur. Maka lihatlah mana yang bisa membawa bagi kebaikan akhirat kamu, pegang dan biarkan mereka berbicara. Nabi Musa pernah ngadu sama Allah, ya Allah capek, dan dia ngomongin Bani Israel ya. Bani Israel paling peka kan, dan Bani Israel ini kaum yang paling bikin capek. Nabi Musa paling panjang lagi ngadu ke Allah, ya Allah capek banget ngurusin Bani Israel ini, ngapain ngomongin gue, bisa gak sih bikin saya gak diomongin? Saya minta satu aja, saya gak pengen diomongin, kata Nabi Musa. Capek ngomong. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, kita minta ke aneh-aneh masih diomongin. Ini Tuhan masih diomongin sama makhluknya sendiri, inti minta diomongin. Gimana? Gak mungkin. Anda gak menciptakan sesuatu itu buat Anda. Maksudnya Anda sih gak bikin akal, Anda mau bisa kan? Jangan ciptain sebuah makhluk yang gak ngomongin. Tapi kita tahu ayatnya qul huwallahu ahad, apa sebabnya dia tahu. Surat Al-Kafirun sebabnya apa dia tahu. Semua sebabnya ngomongin Allah. Itu qad qila anallahu waladiya.
Allah dikatakan punya anak. Wa anna rasulahul huda kumina. Nabi Muhammad dituduh penyihir. Ya makanya gimana kata Imam Syafi'i, itu yang Tuhan diomongin, yang Nabi paling bagus diomongin, kita siapa yang mau diomongin? Ya yang penting udah. Dan apa yang surat Al-Mutaffifin yang terakhir apa? Surat Al-Mutaffifin yang terakhir sudah jadi pelajaran banget buat kita gitu. Di surat Al-Mutaffifin yang terakhir kan Allah katakan fal yawmal ladzi na'amanu minal kufari yadhakun. Ayat 3 ayat sebelum terakhir. Fal yawmal ladzi na'amanu minal kufari yadhakun. Nanti datang satu hari giliran orang yang beriman bisa ketawa-tawa atas orang kafir, orang fasik yang dulu ngetawain dia. Ayat sebelumnya dibilang kan nih, apa namanya, kanu minal ladzina amanu yataghaw mansur dengan orang kafir nih, orang fasik dulu ketika melihat orang lagi mau belajar taat, mau belajar istiqomah, pakai abaya, nutup bajunya pakai warna hitam, diomongin, kayak begini, tenang aja, ya kalau gampang. Nanti di akhirat ada waktunya kita yang senang, mereka yang kagak, udah biarin aja, emang begitu udah. Tapi nggak usah kita nggak kelar, kita ngomongin dengerin omongan orang nggak ada kelar. Pokoknya orang itu bakal selalu ngomongin hal-hal yang berseberangan sama dia. Jadi kalau kita berseberangan sama sesuatu, diomongin mereka nggak usah kaget, pasti kaidahnya begitu kan. Ya orang mereka hanya senang dan cinta terhadap apa yang mereka suka, dan yang berseberangan sama mereka pasti dianggap jelek. Yang udah dianggap jelek pasti diomongin, udah kelar. Apakah boleh wudhu cuma rukun aja dan basuh sekali? Boleh. Yang wajib dari wudhu itu setiap rukun basuhannya sekali, yang penting rata. Kalau sekali belum rata, belum sekali namanya. Kita dihitung sekali kalau udah rata. Basuh muka baru tengahnya doang, udah sekali, enggak, itu belum berarti. Tambahin lagi basuhan kedua biar rata. Kita bilang kan basuhan kedua ya, itu nggak dihitung basuhan kedua, sebenarnya masih basuhan pertama. Karena untuk ngeratain wajah mau kata 7 kali basuhan dihitungnya 1 kali kalau baru cuma ngeratain. Habis itu baru basuhan kedua, basuhan ketiga. Yang disebut air mustamal yang dimana kalau ada uap dari masakan yang ditutup makanan, apakah tak boleh sampai jatuh ke dalam? Boleh aja uap dari masakan ditutup terus masuk lagi ke makanan, enggak masalah. Uap air bersih, air suci, nggak air mustamal itu air suci yang udah dipakai buat wudhu, itu mustamal. Selebihnya enggak sama. Kalau seandainya suami kita pengen ngevia sama teman-teman kerjanya, campuran laki perempuan, dan nggak ada kepentingannya sama kerjaannya, cuma pengen nginep aja, bukan ngomongin kerjaan atau ada kerjaan, boleh nggak kita sebagai istri ngelarang? Boleh kalau bisa. Tapi kalau suami lemah kakak biarin. Karena kewajiban kita ngelarang mereka sebisa mungkin. Adapun di sono ya kita bilang khulwat nggak terlalu. Terus kalau kita bilang pastikah mereka bersentuhan nggak terlalu. Kalau buka auratnya ada usah, itu dia bilang, kita ingetin nanti ada buka aurat, ini semua haram. Ada udah kasih tahu itu haram. Yang kita mau jalan masih terserah. Karena tadi kita bilang, ini bukan berarti kita menyerah dosa. Kalau gitu berarti kita nggak biarin laki kita maksiat, enggak. Oke, kita bilang yang dari awal, ngapain berangkat? Emang apa pentingnya? Nongkrong di depan kantor, mau ngapain? Laki perempuan, gak ada kepentingan apa namanya kerjaannya, ujung-ujungnya paling cuma nyanyi-nyanyi, tawa-tawa, apa segala macam, belum buka auratnya nanti mau ngapain? Haram itu semuanya, gak takut dosa segala macam, tetap mau jalan ya udah. Karena berangkatnya dia satu bukan jadi kewajiban si perempuan untuk menahan nanti dosanya dia sendiri. Perempuan itu nggak masuk ke dalam kategori dosanya, dan itu masih lebih ringan terhadap satu dosa yang belum tentu daripada terjadinya perceraian kalau seandainya dipaksain. Oleh di jalan haram, si laki bilang tanggung jawab, perempuan enggak. Beda halnya ketika bilang kenapa kalau laki lebih maksa ke istrinya, karena dosa istri bakal tercatat di suami. Terus kalau yang nantinya dia pergi, apakah bakal terjadi sebuah maksiat yang pasti? Na'udzubillah misalnya, entah suami zina atau pegangan dengan perempuan, belum tentu. Makanya mencegah dengan sesuatu yang lebih kuat, yang ujungnya perceraian terhadap maksiat yang belum tentu, itu lebih buruk terlihatnya. Tapi boleh bilang boleh nggak boleh. Kita orang lain aja maksiat kita disuruh berhenti, apalagi laki sendiri.
Tapi tadi ada batasan gimana cara memberhentikannya. Karena dalam berdakwah ada posisi yang sama, ada posisi kita di bawah, ada posisi kita di atas. Kalau posisi kita di atas, lakukan semua yang kita bisa. Posisi kita bapak, anaknya nggak mau sholat, misalnya nggak mau bangun, gotong orang cemburi, basahin mukanya biar mau wudhu, bisa. Kenapa? Karena posisi di atas. Kalau posisi dia di sama nih, itu bisa cuma dengan ucapan dan nasihat. Tapi kalau posisi kita di bawah, itu bahkan terkadang cuma bisa lebih dengan doa. Makanya kemarin yang seperti ditulis lah, banyak orang-orang yang nanya dulu kenapa kita nggak nulis masalah tentang pemerintahan yang lagi rame atau segala macam gitu. Itu ya mau nulis silahkan, mau nyampein silahkan. Cuma saya pribadi memang nggak terlalu aktif nulis begituan. Cuma berarti nggak doa itu kan. Cuma kalau buat nulis atau segala macam nggak berani. Karena posisi sebagai seorang ustadz ketika berani melakukan sesuatu terkadang jadi dalil buat orang awam. Itu ustadz aja nge-share, ustadznya nulis gitu, masa nggak boleh? Nah makanya harus dijaga-jaga di situ biar nggak nanti ada kesalahan yang dijadikan alasan buat orang-orang nulis sembarangan tentang pemerintah dengan alasan ustadz pun nulis gitu. Nah kita lebih jaga-jaga di situ. Tapi selama Indonesia memperbolehkan untuk demo, nyampein aspirasi silahkan. Tapi kalau udah buat menghina, hati-hati. Ngatain fisik presiden, menteri-menterinya, hati-hati. bensin turun kagak, dolar turun kagak, maksiat itu naik terus, jadi mau apa ya? Mau nyampein yang dengan data-datanya apa segala macam silahkan. Tapi udah ngatain ini nggak bagian dari amal ma'ruf nahi munkar kan? Nggak ada amal ma'ruf nahi munkar, ngatain fisik tuh nggak ada. Ini mabuk termasuk neraka, dosa, takut ini disiksa oke. Tapi kalau kita bilang depan orang ini udah susah, hitam, jelek, mabuk lagi, beda nih. Panjangan nih, bumbunya kebanyakan. Harusnya masalah maksiatnya aja, nggak usah fisiknya katain, ngapain? Apakah boleh pengurus masjid yang berdiri di atas tanah wakaf didominasi oleh keluarga wakaf? Ataukah lebih utama melibatkan orang di luar keluarga agar pengelolaannya lebih transparan, adil dan terhindar? Kenapa harus orang luar? Biar terhindar dari konflik. Orang dalam nggak ada yang benar banget. Kalau memang dari keluarga nggak ada yang benar banget, ya apa ya orang luar? Dan memang nggak ada lagi yang masih sebut keluarga. Masjid ini diwakafin sama kakeknya, yang masjid keluarganya Haji Fulan, nggak ada. Wakaf milik Allah. Apa arti wakaf? Arti wakaf adalah melepaskan kepemilikan diberikan kepada Allah. Berarti nggak ada lagi orang mengaku-ngaku wakaf keluarga gue nih. Enggak, keluarga lo pernah wakafin, bukan wakaf punya keluarga gue. Nggak ada namanya wakaf punya keluarga. Gimana sih udah wakaf masih bilang punya keluarga? Nggak ada. Oh, wakaf punya Allah berarti. Yang harus mengelola siapa? Siapa aja yang benar? Mau orang luar, orang dalam. Terkadang mohon maaf, orang luar terlalu sinis, pengen banget masuk nggak bisa, akhirnya nuduh keluarga. Terkadang keluarganya terlalu pengen menguasai. Itu masjid abah gue nih, masjid kakek gue nih. Mana kakek lu punya masjid dari wakafin? Udah lepas lo punya Allah, nggak usah diributin. Lu jadi harus imamnya, lu ketua yayasan. Enggak kan, harus punya Allah. Kalau ente mau ngurusin benar silahkan. Bukan berarti ini punya keluarga yang wakafin kakek, udah gue lepas aja dah, gue nggak enak takut kan dibilang nguasain. Ente bakal nguasain nggak? Nggak usah. Nanti sih kalau bisa adil pegang. Kalau ente nggak bisa ngurus takut jadi nggak adil karena merasa bahwa nama keluarga tinggal nih. Itu jadi nggak harus orang luar orang dalam, yang mana aja yang penting bisa ngejalanin nama wakaf itu dengan baik dan benar. Gimana caranya ngilangin benci dan kesel sama orang yang kelakuannya ngeselin saat apalagi kalau dia ngomong dia kesel semua diluapin begitu aja. Kadang-kadang nyakitin hati orang sampai orang tuanya kagak berani negor. Jangan bergaul sama dia. Kalau seandainya yang tahu dia pertama dikatain mulu, masih di situ mau ngapain? Lucu juga kita kadang gitu, ngomong kesel banget sama dia. Kalau ngomong sembarangan, tapi nggak boleh diajak jajan dikit ikut. Gak boleh dibilang makan-makan dikit rumahnya ada duluan deh. Artinya kesel kemarin makan Ustaz sampai ogah ya. Kalau makannya mau kayak katanya mau, makannya doang kok. Dikasih makan sama dia mau dikatain ogah, ambil paketannya dikatain mau, ngajak makan mau. Kalau nggak mau dikatain jauh-jauh berarti dari dia. Sayang kan yang kita bilang gitu. Kalau kita mau bilang gimana caranya ngilangin kesel, jadi ikhlasin mau gimana mau. Suruh balas nggak bisa, nasihatin nggak bisa, berarti ya ikhlasin. Wah bisa satu ikhlasin kesel banget sih, jangan deket-deket. Tapi sayang Ustaz, orang yang baik kalau ngasih makan ya repot.
Mulut lu ngomongnya, hati lu kesel, ya repot begini jadinya nih gitu. Tinggalin semua. Tetapi buat orang-orang yang minta dia, kita bilang hati-hati. Kalau ada orang-orang yang bergaul sama kita nggak berani tegur kesalahan kita, hati-hati. Tanda celaka dari Nabi sering kita bilang, kalau ada orang nggak demen dengan perilaku kita, nggak nyaman setiap kehadiran kita. Tapi nggak ada yang berani urusan. Mereka mah diam aja, bukan diam, malas berhubungan sama lu, malas berurusan sama lu. Jadi jangan sok jadi preman, jangan. Dan sering kita bilang jadi sok preman di kampung. Karena memang busik kalau ngapa-ngapain orang pada diam, bukan pada diam, malas berurusan sama ini. Ada yang ingin udah bikin mereka pusing duluan. Pengen ngumpul, ujung-ujung ya datang lagi. Nah, hati-hati tuh. Yang model begitu hati-hati. Bukan karena dendam pribadi ya, tapi emang kalau dia datang akhlaknya nggak bisa bikin orang tenang. Yang begitu hati-hati. Kalau kita dinilai di tengah-tengah orang, hati-hati. Karena pembagian daging kurban siapa yang sebaiknya diprioritaskan menurut syariat. Karena yang sering saya lihat saudara atau kawan panitia mendapatkan bagian lebih dulu, sedangkan warga sekitar dibagikan belakangan. Boleh bahkan dibenarkan? Boleh. Syariatnya cuma ngasih batasan, ada yang dimakan, ada yang disimpan, ada yang dibagi. Boleh nggak bagi orang kaya? Boleh. Boleh nggak bagi ke keluarga-keluarga dulu, jamaah masjid, jamaah musola, jamaah majelis taklim belakangan? Boleh. Yang selalu kita bilang, kalau ini mau begitu, tapi jangan motong di masjid. Kita motong di masjid sapi 500 kilo, ya dipotong tulang sepertiga, anggaplah dagingnya pun 300 kilo. Bilang ke panitia masjid, Pak, mohon maaf ya, ntar 250 kilo nya bawa ke rumah, potong sendiri. Pengen taruh masjid kasih 50 kilo doang, potong sendiri. Mau kasih 2, lo mau kasih kilo, terserah. Itu kalau melihat sejarahnya Nabi kalau potong tuh bawain temannya Khadijah, bawain sepupunya Khadijah, bawain adiknya Khadijah, semua tentang Khadijah dikasih dulu. Keluarga kerabat semua nih. Berarti boleh nggak? Boleh. Dan Nabi membagikan itu atas nama cintanya Khadijah lagi. Wah, dibilang orang miskin dulu? Enggak. Cuma memang kita dianjurkan ketika kurban itu nyenengin orang yang jarang makan lagi, gitu dianjurkan. Tapi kalau dibilang apakah disunahkan ngasih orang miskin dulu? Enggak, ini bukan zakat. Kalau zakat oke, tapi kalau seandainya kurban, boleh nggak? Ada kurban nih, ada kurban, ada simpen semua daging di rumah, boleh? Karena inti dari kurban itu emang potongnya, ngalirin darahnya, berani ngeluarin uang yang harusnya dia nggak mungkin betah makan daging sekian kilo kan, tapi dibeliin, dipotong buat Allah. Tapi kalau ternyata saya simpen sesapi-sapinya nih di rumah, boleh? Oh boleh. Karena emang disunahkan doang, disunahkan sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dibagi. Disunahkan doang, diambil. Kalau di rumah sendiri silahkan. Karena ini dari pengorban itu adalah dipotong, dialirin darahnya, diberani ngeluarin uang membeli satu hewan yang aslinya seorang nggak makan satu utuh gitu, nggak mungkin gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu. Aneh di masjid ini banyak banget tuh yang motong, tapi kadang ngambil sendiri buat keluarganya. Aneh nggak berdapetan. Ya kita yang gedut rame itu. Kita yang gedut kebagian, bukan masalah syariat itu. Masalah syariatnya enggak dibenarkan, boleh-boleh aja gitu. Ustaz, Idul Adha itu kan kita dianggap diperintahkan jaga syariat atau segala macam. Tapi banyak yang tukang-tukang panitianya ini pada celana pendek, buka baju sembarangan, itu dia. Jadi makanya kita bilang ada orang sebagian paham syariat mau ngelakuin yang dia mau doang. Sholat lakuin nih, ya, puasa Ramadan dilakuin. Tapi kalau nutup aurat tengkulnya, perutnya belum tentu. Saya selalu kita bilang jadi hamba-hamba yang benar, jangan jadi hamba yang gini-gini. Wajar kalau kita jarang dibantuin sama Allah, wajar kalau Allah milih yang lain buat dibantuin dulu daripada kita jadi hamba semua syariat masih kita pilih. Kalau kita udah bisa ngejalanin semua syariat Allah tanpa milih, mustahil kita nggak jadi hamba prioritas. Begitu sih. Terus kalau begitu ngurangin kesunahan pengorban nggak? Selama disembelihnya benar, saluran pernapasan makannya putus, sah-sah aja. Tapi itulah ulama kita yang nganjurin, semakin benar orang ngejalanin syariatnya, kalau bisa serahkan penyembelihan hewan kurban kita, zakat kita ke mereka. Kenapa ya? Karena bisa jadi lebih terpercaya, lebih ngerti, lebih terjamin. Setiap kita mau berangkat ngaji atau pulang ngaji, ada aja begitu kesel entah dari suami atau anak, terus kita lanjutin berangkat ngaji atau gimana caranya biar enak berangkat ngaji dan pulang ngaji tanpa ada rasa kesel. Sama kali tadi dia bilang pulang pergi nggak usah lihat kaki lu, anak lu dah. Jadi mau keluar ngaji di merem aja udah gitu. Laki-laki mana kayak nggak rasa jadi gimana ya.
emang lu bakal ketemu gak ada aja bikin kesel begitu udah emang godaan setannya begitu kan begitu ya, mengaji udah rapi latihnya bilang bang anterin baru gue mulus dulu udah jam 11.15 baru mau jalan mengaji di bawah udah begini ngaji belum mulai lu kesel ngapain jadi gak ngaji emang godaan setannya begitu lama yang kemarin kita bilang emang gak bakal pernah dunia itu enak makanya kalau kita selalu alasan bisa beribadah bisa ngaji tanpa rasa kesel gak ibadah gak ngaji kita jadinya ya udah gue cara paling gampang ya udah gimana ya yang belum kita ajarin pas pulang misalnya kesel ya udah dah biarin mau gimana lagi kita kata-kata mau gimana lagi kadang-kadang berguna banget tuh biar gak bikin kesel gitu pulang baru udah beresin sebelum kita ngaji pulang berantakan lagi yang mananya gitu oh astagfirullahaladzim baru pulang ngaji aja jangan dikesan ya maksudnya ngaji udah gimana lagi namanya anak kecil udah ini selesai itu sebenarnya gitu kan kita yang ngambil sikap mau kesel apa kagak sebenarnya pilihan kesel sama kaki itu ada di kita gitu kalau kita mau kesel jadi kesel kalau enggak ya enggak cara sujud sahwi sama pokoknya cara sujud sahwi di akhir kita lupa 3 atau 4 ambil 3 habis itu rakaat keempat nah rakaat keempat kan tasyahud akhirnya tasyahud sujud baru salam tetangga ada pengajian rutin saat tapi ada hadrohnya juga masalahnya soalnya gede banget malam-malam dan kadang ada kesel-kesel dikit sih soalnya ada salawatnya takut dosa gini dikeselin berisik jangan salawatnya ngapain salawatnya dikeselin kita bisa datang ke orangnya ke rumahnya gitu. Nah kita latihan hadroh di sini paling kuat jam banyak 10-an ya 10 hampir setengah 11 sekarang terus bikin pengajian dari awal malam Rabu itu sebelum ini kita izin sama tetangga kita sini makan malam Rabu malam Kamis kita punya latihan hadroh kedengeran belum kedengeran berarti gak masalah ya enggak juga nah kita bilang juga jangan menamakan agama jangan menggunakan agama menjadi sarana buat nyakitin orang berarti jangan menamakan agama atau menggunakan agama menjadi pembenaran untuk nyakitin orang makanya ketika ada pembahasan speaker luar dimatikan dari Mesir banyak ketika yang marah nih dimatikan bahasa presiden ini bahasa pejabat ini segala macam tapi memang ada pembahasannya kalau kita mau tahu ada pembahasannya untuk khutbah Jumat untuk sholat 5 waktu silahkan tapi untuk anak-anak selawatan dari jam 5:30 sholawatan dari 11:30 yang pakai speaker luar yang waktu yang kadang orang istirahat itu belum tentu dibenarkan emang sholawat wajib gak? Kita sholawat nih sore-sore bocah-bocah tuh misalnya ya Ar-Rahman Selana itu wajib itu bagian dari agama dari kewajiban enggak berarti kalau gak dilakuin gak masalah tapi kalau ganggu orang meskipun juga benar juga yang dibilang meskipun juga tanya juga hati kita masa terganggu sama sholawat nggak usah sama sholawatnya nggak hadroh ini yang jam 1:30 datengin bilang bu 1:30 ini kayaknya udah gak masuk nama latihan sama pengajian dah 1:30 nih waktu nyawain tidur kalau masih jam 10 di Jakarta ngaku waktu tidur mungkin orang sebagian masih nyangkal masa sih jam 10 di Jakarta keberisikan kayaknya enggak lah kayaknya rumah-rumah di pinggir jalan mungkin jam 1 jam 9 bayar motor orang gitu hanya bilang jam 10 apa namanya bilang keberisikan enggak masuk akal gitu tapi kalau udah jam 11 sama 12 bisa kita samperin dan itu yang dilakukan sama guru kita dari Mundir kita tahu banget di awal-awal dakwah beliau nggak pernah menerima pengajian yang nutup jalan tanpa ada jalur pengalihan pernah satu kali masih daerah sini ditutup jalan beliau nggak tahu kalau jalan itu nggak ada pengalihan bikin majlis banyak terjadi komplainan habis itu beliau bikin tip setiap ada yang memanggil pengajian datang ke lokasinya lihat tutup jalan deh tutup jalan nggak usah jangan diain panggilannya kita nggak mau ngaji tapi dilarang rumah beliau jadi nggak mau bikin pengajian tapi dilarang pengajian ngupil jalur muslim kalau bikin di kampung panitia itu disuruh nyuratin semua bagian jalanan yang dipakai kita pernah bikin majlis di sini ya, salah satu tempat singgah beliau waktu di rumah makanya kita tahu peraturan karena kita jadi panitia waktu itu bikin pengajian sedikit nah misi 10 ini itu sampai kemungkinan jamaah sampai duduk mana disuratin kasih tahu dan sampai kedengaran soalnya sampai mana kasih tahu karena kita pengajian malam sampai jam 2 masa kita ketok-ketokin rumah semuanya komplek depannya kanan kiri semua datengin jangan nunggu pengajian nih lu gak suka agama gila lu gak suka agama orang kafir gua gak suka lu panitia ini bikin pengajian gak tahu waktu kakek ngabarin lagi
Oh kemarin apa susahnya? Kita bikin pengajian kemana acara kita kanan kiri semua kita suratin. Kita bilang 10:30. Makanya kemarin terakhir kenapa bisa agak ceramah? Karena beliau datang agak telat. Karena kita bilang tadi udah mau ceramah, tapi perizinan tutup ceramahnya 10:30. Sebelum dia ceramah beliau nanya, ada yang ceramah lagi nggak? Mungkin kalau bisa nggak datang lebih awal ceramah Habib. Berarti habisannya bisa apa nih? Iya Habib kalau keburu. Kan dia ceramah 10:15. Dan ucapan beliau kami udah menutup nih gitu. Dan WhatsApp kita ke panitia bilangin Habib ceramah 10 menit sekalian dua menutup. Ternyata beliau selesai 10:25 perizinan. Beliau nanya, sama lagi nggak bisa nggak? Tanya yang Habib. Kenapa? Karena kita ngabarin orang-orang kamu 10:30 acara selesai. Biar bisa benar 10:30 selesai. Karena nggak bisa kita bilang, wah agama nih, ada Indonesia, orang top ini orang mati beliau, benci Habib, benci benci Habib. Beliau yang salah orang bilang benci Habib. Kalau yang salah orang bilang benci pengajian. Pokoknya semua yang ngomongin pengajian itu berarti nggak suka agama. Ntar dulu, pengajian itu ganggu waktu umumnya nggak? Kalau nggak ganggu umum, kita bisa bilang orang kayak ada masalah sama pengajian. Tapi kalau seandainya pengajian kita yang mengganggu waktu umum, emang pengajian kita yang bermasalah. Makanya yang punya pengajian atau segala macam, kalau datang kritikan dari orang, nggak dengerin. Jangan pakai alasan gua pengajian, gua agama, seakan-akan nolak semua masukan dari orang. Jangan. Kalau kita begini, datangin dan kita begini jangan ngajak ngomong keluarga yang lain, jangan datangin aja. Ya Ustaz, nggak bisa. Agak awalan ya selesai jam 10 gitu, 10:30 kelar. Tapi kalau 11:30 masih hazard di tempat yang bilang semua suaranya menggema banget dah. Anak saya masih 2 bulan, 3 bulan gitu. Wow, dengan berisik dikit bangun lagi nggak tidur kita nih gitu. Datangin, nggak ada salahnya gitu. Kalau mereka udah bilang masih ngamuk juga, mereka rasa benar ya. Berarti sabar-sabarin. Jadi kita ketemu sama orang yang ngerti agama tuh seakan-akan punya dia doang. Imam lupa 1 rakaat udah langsung salam. Setelah selesai sholat diingetin sama jamaah kurang 1 rakaat, terus gimana sholat ulang. Nah, tadi kalau seandainya pas dia sholat salam, terus jamaah masih bilang subhanallah, jamaah jangan salam tadi. Masalah di jamaah nih, kalau dia tahu imam kurang 1 rakaat, dia ngikut salam, dia batal jamaahnya, imamnya nggak batal. Imam salam nggak sengaja soalnya, tapi kita yang tahu sholatnya masih kurang, ngikut salam, batal berarti. Jangan salam, terus ucapin subhanallah. Ketika dia sadar, oh iya, kurang, jangan dia diri lagi. Selama belum jauh masa salamnya, kata salam, terusin imamnya, nanti kita ikut diri. Yang penting, tadi syarat pertamanya, jangan ikut salamnya. Kalau dia salam, batal. Sujud pas rakaat terakhir, kanan sujud sawi, jadi 4 kali sujud, iya 4 kali. 2 yang sujud sholat, 2 sujud sawi. Kalau imamnya salah tapi nggak sujud sawi, dan makmumnya sujud sawi, apa boleh? Boleh, kalau kita yakin memang imamnya nggak sujud. Jadi kita sujud sahwi buat kesalahan imam. Tapi kalau kesalahan kita nggak boleh kita sujud sahwi. Imam salahnya kita tahu nggak kunut, ya kan? Terus tapi nggak sujud sahwi. Boleh nggak kita sujud sahwi? Boleh. Tunggu imam salah, tunggu kita sujud sahwi baru salah. Tapi tadi kalau jamaah nggak boleh sujud sahwi, nggak boleh. Kalau salahnya salah kita sendiri yang berbuat. Tapi kalau sujudin salahnya imam boleh. Saya ini imam disalahin mulu tadi. Kalau kita mau jamaah di rumah cuma ada anak kita yang baru umur 7 tahun yang sholatnya masih main-main gitu, boleh nggak kita tamyiz loh. Kalau dalam mumayyiz ajarin, nggak apa-apa. Dan tadi kita bilang gitu, niati imaman. Kalau di mumayyiz berarti udah boleh ikut ibadah nih. Yang boleh ikut ibadah itu bukan mukallaf, bukan balik, tapi mumayyiz. Mumayyiz itu 7 tahun udah mumayyiz sebenarnya. Udah bisa makan sendiri belum? Bisa. Mandi sendiri bisa belum? Bisa. Buang air, istinja sendiri bisa belum? Bisa Pak. Nyebur bang air bisa gitu. Berarti udah boleh ibadah sendiri. Dijadiin jamaah boleh nggak? Boleh. Kita niatnya imaman, mau nih suruh dia niat, ada nih. Saya nih gitu. Tapi kadang-kadang masih ini udah habis atau dia kabur Ustaz. Janjiin aja kalau bisa sampai akhir kasih 2.000. Udah betah dia. Zuhur 8 rakaat juga mau. Dari 2.000-nya. Sujud sahwi sebaiknya dilakukan sebelum atau sesudah. Ada sujud sahwi sudah salah. Sujud sahwi sebelum salah. Sujud tilawah sekali. Kan orang yang bakal selama terus kalau misal kita puasa, kita niatin biar anak yang lagi ujian lancar dan apa ini sama dia itu ya
Boleh nggak kita sedekah niatnya biar ujian kita lancar? Boleh nggak kita niat sedekah biar yang sakit kita sembuh? Boleh nggak? Boleh. Nabi ngajarin kok, nadawu marodoku bisodakoh, sembuhkan yang sakit dengan sedekah. Berarti boleh? Boleh. Tapi nanti pahalanya murni nggak jadi di akhirat? Nah, karena kita udah minta balasannya. Gitu. Kalau yang pahala murni udah bener sedekah, sholat, puasa karena Allah aja dah. Ntar berkahnya anak kita jadi pintar itu nggak bakal berkurang. Tapi kalau yang kita minta balasannya, Allah mudah-mudahan berkah ibadah kita jadi begini, itu masih kurang. Karena udah kita minta di dunia. Gitu. Makanya kalau seandainya ngelihat istananya di akhirat, katanya kurang atuh nih, itu yang kita minta tuh kemarin di dunia tuh. Gitu. Siapa mau istananya, katanya kurang atuh, itu yang kita minta tuh di dunia tuh dulu tuh. Yang udah diminta kan di dunia itu ada yang kurang-kurang jadi nikmatnya di surga. Sujud sawi nggak perlu niat, tapi jangan diniatin seakan-akan itu sholat, sujud dari sholat gitu. Udah langsung niatin ini sujud sawi, dalam hatinya jadi sujud sawi. Gitu. Kalau sampai nawa itu usulnya nggak ada. Baca ayat kursi, tulis Bismillah dan Ar-Rahman di malam pertama bulan Muharram. Ketika haid boleh nggak? Kalau baca ayat kursi boleh, tulis Bismillah boleh, tulis Ar-Rahman boleh, lagi haid boleh. Kenapa ya? Karena ditulis ini niatnya buat keberkahan, bukan tulis baca ayat Al-Quran. Itu aja yang perlu diniatin. Niatin baca ayat kursinya karena zikir Muharram, bukan baca Qurannya. Tulis Bismillahnya karena zikir. Karena apa namanya? Karena tabarukan gitu. Bismillah dicampurin ke air diminum misalnya gitu. Itu tanpa tabaruk boleh. Tapi kalau tulis ayat Quran karena emang buat apa namanya, buat baca itu ya nggak boleh. Tapi sebagian bilang tetap nggak boleh. Tapi kalau cuma Bismillah doang oke lah, karena bisa dikatakan zikir nggak perlu dengan baca ayat Quran. Dulu ngikut komunitas celengan koin untuk sedekah anak yatim. Karena udah lama banget kita nggak kontekan dan ternyata di celengan ada uang yang hasil kita kumpulin sendiri. Lalu uang yang ada di celengan tersebut kita kemarin atau kita hubungi ketua komunitasnya, atau kita bisa salurin di kotak amal. Sebenarnya sih nggak dibalikin pun boleh, ya, maksudnya nggak dibalikin ke dia boleh aja. Itu kan sebenarnya ajakan kan. Dan kita ngikut mungkin karena kita setelah itu tahu, mereka tahu nyalurinnya kemana. Tapi kalau seandainya kita udah niatin sedekah itu buat anak yatim, berarti jangan salurin ke orang lain. Salurinnya ke anak yatim. Dan selalu kita bilang anak yatim yang dimaksud, yang diutamakan besok Muharram nih, 10 Muharram. Mohon maaf, yang pengen jadi panitia 10 Muharram santunan anak yatim, hati-hati. Dana yang benar-benar kita minta bilang buat santunan anak yatim berarti full untuk buat anak yatim. Jangan buat amplop besarnya, jangan buat snack, jangan buat berkat. Kalau kita bilang cuma murni kita mintain buat santunan anak yatim. Kalau mau bilang dari awal ke orang ini buat anak yatimnya berapa, buat acaranya berapa. Atau kita bilang dari setiap santunan yang masuk setengah buat ke anak yatimnya, setengah buat acaranya. Tapi kalau dari awal kita bilang seakan-akan buat anak yatim santunannya semua, nggak boleh itu kita pakai buat acara, dekornya, kayak berkatnya, snacknya, apa namanya, ceramah ustadznya nggak boleh. Tapi kita ngambil duit anak yatim buat hal lain. Tapi kalau seandainya celengannya dari awal dinilai buat anak yatim, udah saya kasih anak yatim. Kalau mau hubungin lagi komunitasnya, selain ke mereka boleh. Tapi kalau kita mau nyerahin sendiri, yang namanya anak yatim yang belum balik, karena ngasih anak yatim mana itu umur 27 udah kerja, mau ngapain? Udah kerja juga, punya gaji juga, nggak pakai nama yatimnya. Nama yatim itu maksudnya yang dia punya kelemahan, nggak ada yang ngurusin, belum bisa ngurus diri sendiri, itu yatim. Ya makanya disunahkan ngusap kepalanya sebagai bentuk kasih sayang. Jadi jangan musuhin. Ya memang sih ada hadisnya kan ya, sebanyak rambut yang diusap itu nanti dapat pahala kan. Tapi jangan jadi musuh anak-anak yatim yang botak, jangan. Oh botaknya jangan, kan bisa palanya nggak banyak, enggak. Karena memang bukan dari sedekah rambutnya, tapi dari bentuk kasih sayangnya, perhatiannya, itu yang dimaksud. Bukan sekedar rambutnya. Oh botaknya nggak bisa diusap, kan nggak ada pahala, enggak benar-benar murnikan rambutnya, bukan. Tapi seberapa besar kasih sayang kita ini. Ini yang yang sering masalah cuci baju najis di mana, di mesin cuci. Cuci baju najis di mesin cuci itu yang paling pertama banget itu kalau najisnya udah kering nggak berbekas.
Adapun kalau najis yang masih basah atau masih ada zat yang mohon maaf bekas pup anaknya, masih ada sisa-sisa kotoran yang dimasukin mesin cuci, terus masukin air gilingan pertama, tetap najis karena najis masih ada di situ. Yang dimaksud baju najis yang dimasukin mesin cuci itu ya udah bebas dari bekas warna dan aromanya. Paling gampang kalau bekas kencing dah. Bekas kencing nih, taruh aja udah tuh di tempat baju kotor. Habis itu pas kita mau masuk ke sini kita lihat bekasnya udah hilang, baunya udah hilang. Tapi kita tahu nih bajunya baju yang najis itu. Satu, masukin ke mesin cuci bajunya dulu, bukan airnya dulu. Kalau kita masukin airnya dulu, masukin baju udah pasti najis sudah. Nggak bisa tuh digiling pakai mesin cuci malah jadi najis semuanya. Yang kedua, ya habis itu airnya agak dibanyakin lah dari batasan yang apa namanya yang tulisannya kalau batas air sampai sini nih, naikin dikit kenapa? Karena sebenarnya lewat mesin cuci itu ada hitungannya. Jadi ketika baju masuk terserah berapa persen ini segala macam, ini nanti hitungannya sekian persen airnya itu suci, kalau begini najis, ribet sebenarnya. Makanya dari ulama kita paling nggak banyakin dikit airnya. Habis itu gimana? Jangan dicampur sabun dulu. Ya, giling, harus gilingan pertama misal satu gilingan 15 menit kan ya, digiling pertama 15 menit tuh gilingan lagi semua nggak perlu sebenarnya. Giling aja udah putar 20 menit, biarin putar 3 kali 4 kali udah pakai sabun selesai. Nggak harus dibuang dulu, habis itu was ganti air baru pakai sabun. Kenapa? Karena air yang pertama ketika dia muter ngilangin najis itu jadi apaan? Mustakmal, bukan najis, jadi mustamal. Air mustamal boleh nggak buat cuci? Boleh. Boleh nggak pakai sabun? Boleh. Sebenarnya nggak usah berputar nih, buang air dulu, baru air kedua pakai sabun. Nggak perlu. Sekarang kalau kita tanya air yang pertama dibuang kenapa? Najis susah. Kalau tadi yang najis, nanti baju lu najis semua sekarang. Enggak, itu najis, itu mustamal. Maka kalau cuma mustamal, nggak harus sampai 20 menit buang dulu isi lagi. Buang lagi airnya kebanyakan. Udah putar 20 menit, biarin 5 menit tadi putar dulu tuh sebagai gambaran muncak najisnya tadi. Udah selesai diputar 5 menit, masukin selesai. Kalau kita bilang kenapa air pertama dibuang, mutar lagi susah, kan bekas najis. Ini berarti baju lu semua situ najis, kan habis dicampur sama air najis. Terus kalau kita bilang enggak najis, mustamal tuh nggak, kalau air mustamal ngapa dibuang? Langsung aja pakai sabun, yang penting ada massa. Itu cuma air murni, air mutlak yang buat muter-muter bajunya tadi. Tetapi yang tadi intinya kita bilang, yang paling pertama itu jangan sampai lupa bahwasanya yang dimasukin itu air duluan. Yang kedua, jangan sampai lupa kalau nantinya ternyata ada baju yang najisnya masih kelihatan bentuknya, itu nggak bisa lo mesin cuci, harus dibersihin dulu. Karena gimana pun nanti najis yang masih tersisa itu bakal mengotori air. Yang dimaksud dari apa namanya mesin cuci yang muter itu tadi cuma muter doang, najis yang hukmiyah bukan air. Selesai itu, bayar dingin selesai. Itu yang terakhir apa namanya tahun baru Muharram. Tahun baru Muharram. Nah, kita cuma mengingatkan satu hadis dari Nabi. Gimana pun orang yang beruntung, orang yang baik di mata Allah, yang ada perubahan ketika datang masa yang baru. Jadi tahun baru kita kan bukan Masehi kan ya. Tahun baru itu bukan Masehi, tahun baru Hijriah ya. Tahun baru itu bukan Masehi. Jadi sebenarnya yang sekarang ini, kalau seandainya kita mau bikin apa bahasanya? Kalau siapa itu apa namanya? Apa? Resolusi. Ada resolusi sekarang nih, tahun baru Hijriah nih, bukan Masehi bukan. Kalau kita di sini, makanya kalau dulu ada mereka sudah menghebohkan waktu paling marah ketika ditanya tanggal berapa sekarang? 14 Juni Habib. Itu santri masih pakai tanggal Masehi. Wah, santri pakai tanggalnya Hijriah. Hitungan kita Hijriah, semua agama hitungannya Hijriah. Haid ya Hijriah, talak ya Hijriah. Nah, hitungan Masehi sebenarnya. Kayak kita bilang resolusi kita sebenarnya sekarang. Bukan Masehi bukan. Tapi kita ya tahun baru Hijriah nih ramai kalau umurnya doang. Kalau baru Masehi baru ramai dulu mau resolusi tahun ini mau jadi apa siang lah kita sekarang ini. Ingat ya kata Nabi yang
yang lebih baik dari kemarin, itu yang beruntung. Yang sama dengan yang kemarin, itu orang tertipu dengan masa yang masih diberikan sama Allah. Waktu yang diberikan sama Allah nggak ada perubahannya sama sekali. Makanya kemarin kita tuliskan ya di status, harusnya kalau karena masalah dunia kita stuck, kita khawatir, ya Allah ada 4 tahun 5 tahun kerja begini-begini aja. Harusnya kalau kita sadar 4 tahun 5 tahun ibadah kita begini-begini aja, nangis kita, bukan khawatir lagi. Masih kasih waktu Allah, masih begini-begini aja ibadah kita. Nah yang terakhir yang paling parah, ya, kalau seandainya justru nanti datang tahun baru lebih buruk keadaan kita, ngajinya kurang, Qurannya kurang, sholatnya malah kurang, ngedumbanya makin banyak, maksiatnya lebih, hati-hati. Kata Nabi, mal'un, mereka-mereka yang terlaknat, yang jauh dari rahmat Allah, yang hari ini datang pasal yang baru lebih buruk daripada yang kemarin. Yang mudah-mudahan Allah berikan dari taufik dan hidayah, yang biar bisa jadi lebih baik dari hari ke hari ini, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu kita yang manfaat dunia dan akhirat, mengabulkan segala macam doa dan hajat kita, memudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga orang tua kita, jaga keluarga kita, jaga kita semua kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam keadaan afiat, sehingga menghadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang bersyahada yang barakah, yang menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah.